Fenomenal live streaming panjang bertajuk Marathon The Last Tale mendadak jadi bahan perbincangan netizen yang budiman. Dipandu Reza Arab bersama rekan-rekannya, Marathon konsisten menyedot ratusan ribu pasang mata di YouTube. Ratusan ribu penonton menyaksikan aksi mereka mencoba berbagai mainan unik. Durasi berjam-jam yang tidak biasa justru memancing rasa penasaran publik, hingga memicu diskusi luas tentang alasan orang betah menonton live sepanjang itu tanpa jeda berarti. Praktisi kesehatan mental Aji Santoso Putro melihat gejala ini dari sudut psikologis. Ia menilai masyarakat modern kerap dilanda kesepian meski dikelilingi teknologi dan koneksi instan. Polarisasi sosial membuat lingkaran pertemanan terasa menyempit. Tayangan langsung seperti Marathon memberi ilusi kebersamaan, menghadirkan obrolan ringan yang terasa hangat dan membuat penonton seolah menjadi bagian dari ruang yang sama. Sejumlah netizen yang berbakti mengaku menjadikan Marathon sebagai teman melepas penat, pengalih emosi negatif, bahkan penunda rasa kantuk saat beraktivitas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cuma di Indonesia live streaming yang jelas-jelas mabok. Menormalisasi cewek cowok tinggal bareng. Terus 80% isinya ngomong kotor. Terus so imut pas lagi mabok. Tapi ditonton ratusan ribu orang plus disawer. Itu ngemis tapi dibungkus dengan epic biar nggak kelihatan ngemis. Duduk mabok HS viral dapat duit, duduk mabok HS viral dapat duit, udah gitu-gitu aja. Bukan gimana ya, maksudnya tuh lu akhirnya masalah ini YouTube sekarang tuh orang yang punya wifi tuh udah nggak se-eksklusif zaman dulu gitu. Ibaratnya sekarang tuh mau orang yang menengah ke bawah, kelas menengah, kelas ke bawah, kelas atas itu udah pasti punya wifi semua rata-rata. Beda di tahun 2015 gitu, eksklusif. Lu ngomongin YouTube juga nggak semua orang paham. Dan kalau sekarang kan lu udah ditonton ratusan ribu, pasti kan dampaknya luas banget nih. Maksudnya lu harusnya pikirin lebih jauh itunya gitu loh. Sumpah makanya bingung banget, bingung bingung. Bilang Marathon gak jelas lah, streaming gak mendidik lah, gak berfaedah lah. Kalau mah nonton aja ya. Orang namanya juga nyari hiburan gitu ya. Ya nggak selamanya konten itu isinya cuma edukasi aja gitu. Ya kalau mau nonton edukasi jangan ke Marathon. Ya kalau ke Marathon lu butuh hiburan gitu men. Nggak harus setiap konten yang ada di YouTube atau dimanapun itu harus mendidik. Enggak juga itu. Ya ada juga yang hiburan, edukasi juga ada gitu. Nggak harus terus mendidik gitu, enggak. Gitulah. Marathon menjadi FYP gue akhir-akhir ini. Dan gue yakin kalian juga sama. Karena Marathon hadir, itu selalu banyak banget klip-klip yang bersebaran terutama di sosial media. Dan itu adalah TikTok. Di luar dari kontroversi yang ada, di luar dari berita duka yang ada, menurut gue Marathon ini luar biasa. Enggak sih, sangat luar biasa, keren banget, gila. Udah luar biasa banget, keren. Wah gila, udah hyperbola parah gue. Tapi kenapa bisa hal itu terjadi di Marathon? Gue berpikir kayaknya emang karena lagi rame aja nih, gara-gara rame di kontroversi A, B, C, D, E sampai Z. Mereka tuh banyak banget dari setiap member yang ada gitu. Apakah karena ada berita duka juga yang lagi menjadi bahan omongan publik yang bikin orang penasaran untuk kepo? Gue tidak menyalahkan itu, tapi gue juga tidak membenarkan itu. Ya membenarkan tapi nggak seluruhnya. Sampai akhirnya gue berpikir, terus gue ngeliat setiap klip yang ada, gue lihat setiap di TikTok itu akunnya beda-beda. Setiap gue lagi buka TikTok ada klip A, B, C, D, ada konten A, B, C, D. Banyak banget klip bersebaran. Dan gue melihat member-membernya, gue lihat kualitas productionnya, gue lihat semua yang bekerja di Marathon itu sangat banyak. Sampai akhirnya gue berpikir secara vertikal ke atas. Ternyata Marathon itu tidak hanya menghidupi AAA clan, tapi mereka dalam tanda kutip ya sedekah atau menghidupi orang banyak di belakangnya. Jadi dengan angka 200.000, 700.000, ya wajar guys. Terus kenapa masih ada yang ngehujat?
karena susah nyaingin viewsnya. Ya nggak bakal bisa juga nggak sih? Ramai fenomena ibu-ibu nonton maraton guys. Mulai dari ibu-ibu muda atau yang udah cukup tua, lansia, dan nontonin live stream maraton bahkan hampir 24 jam nyala TV-nya. Sebenarnya ini gue udah bahas tahun lalu di Marathon Season 2. Sebenarnya itu ngebuka jalan banget untuk para live streamer atau content creator pada tahun 2025 kemarin. Kenapa? Karena maraton itu ngebuka jalan untuk orang-orang yang tadi yang nggak nonton YouTube atau yang tadi yang nggak terbiasa nonton YouTube, itu tuh jadi nonton. Jadi setelah maraton selesai, orang-orang tersebut tuh udah terbiasa untuk di YouTube tadinya seru nih, yaudah akhirnya gue nyari yang lain. Nah itu ngebuka banget jalan untuk para streamer di tahun 2025. Makanya live stream yang serupa, yang ngobrol juga atau yang entertain, free talk gitu-gitu, itu cukup naik di tahun 2025 ya, karena Marathon Season 2 balik di Marathon Season 3 itu lebih ngebuka lagi kenapa viewsnya itu bisa sampai average-nya di 200 ribuan, 150 gitu-gitu, karena banyak orang-orang baru guys, bahkan yang nggak pernah ada nonton YouTube di internet, yang nggak tahu istilah-istilah streaming, W stream gitu-gitu, itu muncul di live chat. Mereka emang karena pengen nonton, cuma nggak tahu habits-habitsnya itu seperti apa guys. Jadi sebenarnya ada maraton di YouTube sekarang itu bukan hambatan, bukan tantangan menurut gue. Ini sebenarnya jalan baru, pembuka baru yang akan membuka jalan ke stream selanjutnya guys di tahun 2026. Misalkan nih selesai di 3 bulan setelahnya, abis itu kan mereka udah selesai, nggak ada maraton. Market segitu banyak yang berkembang, pasti akan mencari market-market lainnya. Tinggal gimana kalian bisa menampung market itu guys. Dan bayangin market-market tersebut itu udah campur, bukan cuma anak-anak muda. Kan dibilangnya nih tontonan anak-anak bubur. Enggak guys, ini bahkan ada ibu-ibu dari yang muda sampai yang tua, bahkan juga anak-anak yang mungkin masih kayak kepo nih di YouTube tuh. Tadinya cuma ada game, sekarang ada kayak gini-ginian. Terus juga dari berbagai macam kelas nih ya, dari yang kelas menengah sampai kelas atas juga. Jadi nonton YouTube, oh ternyata di YouTube ada hiburan, bukan cuma TV doang. Jadi yang ngebuka akses ke berbagai macam inilah streaming. Jadi menurut gua pelajarin, tonton, dan nikmatin prosesnya maraton. Karena pas udah selesai, ya bersyukurlah untuk streamer-streamer lain yang mungkin gue yakin banget abis maraton selesai akan ada 1-2 nama yang naik. Itu bukan karena mereka itu hebat, tapi emang karena ya thank you juga buat maraton karena udah membuka jalannya guys. Begitu.